Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke. Biasa sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan berbicara sebentar ya. Oke. Baik. Fauzan Ahmad Abdillah, Muhammad Haikal, Sultan Ramdhani. Baik, anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ibadah haji dan kurban. Seperti ketahui, ibadah haji dan kurban itu merupakan ibadah yang sangat bermanfaat bagi umat Islam. Lalu apa sih ibadah kurban itu? Menurut kalian ada yang tahu? Ada yang tahu? Baik. Ibadah kurban itu memiliki beberapa pengertian. Jadi pengertian pertama, ibadah kurban itu yaitu memiliki secara bahasa, kurban itu artinya dekat atau menghampiri. Sesuai dengan bahasa Arab, kurban itu qoroba yakribu kurbanan. Qoroba yakribu kurbanan itu artinya dekat. Sedangkan kurban menurut istilah adalah menjalankan perintah Allah atau beribadah dengan cara menyembelih hewan kurban. Kemudian dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang ibadah kurban itu apa? Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. Tahu?
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasholli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Perintah berkurbannya di dalam kalimat apa? Di dalam kalimat wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli maka salatlah kalian, dan wanhar itu memiliki arti dan berkurbanlah. Jadi kemudian hukum berkorban itu apa? Wajib, sunnah atau sunnah muakkad? Hukum berkorban itu wajib bagi yang sudah mampu, sunnah muakkad bagi yang belum mampu. Nah, jadi hukum berkorban itu wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Ya, apa? Sesuai dengan tema hari ini, sekarang memasuki bulan Zulhijjah. Ada kaitan antara ibadah haji dengan ibadah kurban. Ini diambil dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Ibadah haji pertama kali diambil dari sejarah kedua nabi tersebut. Ibadah haji, apalagi sekarang sedang masa pelaksanaan ibadah haji. Ya, kalau ibadah haji. Yang pertama apa? Ibadah haji. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan ibadah haji, kemudian Nabi Ibrahim diperintah kurban. Kurban itu awal kisahnya dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Itu perintah haji dan juga berkurban. Ketika Nabi Ibrahim kisahnya, ketika Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar belum memiliki putra. Sedangkan ketika Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah sudah memiliki putra. Siapa? Nabi siapa? Putra Nabi Ibrahim dari Siti Sarah siapa? Ishak atau Yakub? Nabi Ishak. Sedangkan ketika Nabi Ibrahim dan Siti Hajar belum memiliki putra. Nah, dari situ Nabi Ibrahim bernazar. Nazarnya apa? Kalau saya memiliki putra, kalau Allah perintahkan aku untuk menyembelihnya, yakin aku akan menyembelih. Seketika itu Nabi Ibrahim diberi putra. Nah, Allah menagih janjinya kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi. Falamma balagha sa'ya ya bunayya inni ara fil manami azbahuka fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim ke Ismail, hai anakku, ya bunayya, falamma balagha sa'ya, ketika aku akan tidur, ini ara fil manami, aku lihat dalam tidurku saya menyembelih kamu. Ini azbahuka fanzur madza tara. Bagaimana pendapat itu ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi, apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya abati alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati, hei ayahku, hei bapakku, if'al, kerjakan ma tu'maru, apa yang Allah perintahkan. Bisa dibayangkan kalau kalian, kalau misalnya pada saat itu anak laki-laki disembelih, yakin sekarang tidak akan ada lagi anak. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail di satu bukit akan disembelih. Saking cintanya kepada Allah, anak sendiri pun ketika Nabi Ismail dibaringkan di bukit apa? Nantilah kalian kalau ke sana ada. Ketika Nabi Ibrahim sudah siap menyembelih, Allah mengganti Nabi Ibrahim Nabi Ismail itu dengan seekor ibas. Ibas itu hewan apaan? Ibas itu di bawahnya sapi, di atasnya domba. Tuh. Nah itu makanya kalau misalnya pada saat itu anak laki-laki
disembelih yakin sekarang tidak akan ada laki-laki. Baik. Apa hikmah dari kisah Nabi Ibrahim? Pertama, hikmah yang bisa diambil. Pertama, kita mendekatkan diri kepada Allah sejauh mana pengorbanan kita. Harta banyak, uang banyak, tetapi itu hanyalah titipan. Ketika kita dititipi sesuatu oleh seseorang, ketika titipan itu diambil lagi, apakah kita berhak untuk menahan? Tidak ya. Contoh, saya menitipkan, Pak, tolong titip pulpen saya. Nah, ketika saya akan ambil lagi, Pak, mana pulpen yang tadi diambil? Kira-kira Pak akan marah atau enggak? Tidak, karena ini milik saya. Begitu juga Allah menitipkan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah menagih janjinya, mana janjimu Ibrahim? Kamu bilang bahwa kamu akan bersedia mengembangkan. Saking cintanya kepada Allah. Tetapi setelah melihat kejadian seperti itu, Allah menggantinya dengan hebatnya. Tidak bisa dibayangkan kumaha eta ngagantina. Tidak bisa dibayangkan. Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor hewan. Nah, itu tidak bisa dibayangkan oleh pikiran. Tapi kita harus mengimani. Hikmahnya pertama, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, menebarkan sifat sosial. Ya, bisa dibayangkan ketika kurban ataupun ibadah haji. Bisa dibayangkan kalau ibadah haji sekarang, Pak, berjuta-juta umat manusia sekarang ada di Mekah. Yang tinggi, yang pendek, yang buntat, yang bulat, yang gimana ada di Mekah. Apakah itu menjadi suatu perbedaan? Enggak. Menghidung, melatrak, memehong, kumaha, kumpul di sana di Mekah semua. Yang tinggi orang Afrika, orang Arab, yang pendek orang Indonesia berkumpul di sana. Ya, di Mekah tidak ada. Kamu hitam nggak boleh di sini, nggak bisa. Kamu itu mau jelek, nggak bisa. Di Mekah di depan Ka'bah itu semua sama, tidak ada perbedaan. Nah itu hikmahnya. Kurban hikmahnya apa? Ya, koroba seperti yang saya sampaikan tadi, koroba yang kurban. Artinya mendekatkan diri kepada Allah. Baik, itu sedikit sekelumit yang bisa saya sampaikan tentang ibadah haji dan kurban. Untuk tugas hari ini, silakan kalian membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Silakan diskusikan tentang ibadah haji dan kurban. Nanti untuk kelompok 1 saya kasih tugas mengenai pengertian ibadah haji dan rukun haji. Kemudian kelompok 2 tata cara pelaksanaan ibadah haji. Kemudian kelompok 3 adalah apa? Makna dan tujuan ibadah kurban. Kemudian yang kelompok 4 tata cara pelaksanaan ibadah kurban. Silakan kalian berdiri. Presentasikan hasil diskusi tadi. Silakan untuk
Rangkaian ibadah haji. Haji adalah rukun Islam kelima yang berarti berkunjung ke Baitullah di Mekah untuk melakukan ibadah tidak tentu pada waktu dan acara tertentu. Bagi umat Islam mampu yang mampu secara fisik dan finansial. Dua rukun ibadah haji. Menurut mazhab Syafi'i, hukum haji adalah niat memulai haji dan waktu di padang Arafah. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sa'i berjalan antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tahaful mencukur atau memotong rambut. Oke, itu presentasi dari kelompok pertama yang disampaikan oleh Depa. Selanjutnya, silakan presentasi dari kelompok 2 berdasarkan hasil diskusi. Silakan, Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abid bermalam di Muzdalifah. 4. Melontar jumroh Mina. 5. Tahallul awal mencukur memotong rambut. 6. Tawaf Wadhah di Masjidil Haram. 7. Sa'i antara Safa dan Marwah. 8. Tahallul kedua selesai dari semua larangan haram. 7. Mabit di Mina pada hari Tasrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan lanjutkan ke kelompok 3. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam syariat, kurban adalah menyembelih hewan tertentu pada hari Idul Adha dan hari Raya 11 sampai 12 Dzulhijjah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Tujuan ibadah kurban memulai kisah Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai simbol ketuhanan dan ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, begitu dan membahagiakan hati dan kepedulian sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Silakan kelompok terakhir, kelompok 4 untuk menyampaikan materi presentasi dari hasil diskusi tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara pelaksanaan ibadah kurban dan hikmahnya. 1. Tata cara pelaksanaan kurban. Hewan kurban diletakkan dengan kepala menghadap kiblat. Membaca bismillah sebelum menyembelih. Menyembelih dengan satu gerakan pada leher. Menggantung kaki belakang setelah disembelih. Mengikat saluran
pengertian ibadah haji, yaitu memiliki pengertian secara bahasa ibadah haji itu yaitu mengunjungi. Nah, yang kedua, pengertian ibadah kurban secara bahasa memiliki arti adalah dekat atau menghampiri. Kemudian yang kedua, dari mulai kata syarat pelaksanaan, kemudian rukun haji, kemudian hikmah yang bisa diambil dari kedua tema tadi, baik ibadah haji maupun ibadah kurban. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalian bisa menjadi anak-anak yang memiliki pribadi yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, memiliki rasa sifat sosial terhadap sesama. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih juga pada kalian semua. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.